Bapak Ibu umat yang terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Eh, Sebagaimana diumumkan minggu lalu bahwa tempat kolekta sudah di depan. Jadi umat pada waktu persembahan, nyanyian persembahan, membawa masing-masing kolektanya. Untuk kotak ini
Selamat pagi umat yang terkasih. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki misa di pagi hari ini. Mengawali misa kita di pagi hari ini, kita siapkan lagu pembuka, puji syukur nomor 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putra Allah. Haleluya, haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu tubuh dan hati dalam Roh Ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Allah. Haleluya. Satu dalam sabdanya, kasihi sesamamu dalam suka dan duka. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putra Allah. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat pagi saudara sekalian, selamat bertemu, selamat berhari Minggu, selamat berekaristi pada hari Minggu biasa yang kedua ini. Biasa-biasa bukan berarti tidak ada apa-apanya. Malah untuk kita, biasa ini merupakan luar biasa karena kita bukan cuma iko-iko rame kalau ada perayaan-perayaan hebat besar di dalam gereja, lantas kita masuk gereja, tapi kita sungguh-sungguh mau mendengarkan sabda Tuhan, mau bersatu dengan Dia pada setiap hari Minggu, juga hari-hari Minggu yang biasa. Dengan demikian kita membuktikan bahwa kita bersungguh-sungguh dengan iman kita. Marilah siapakah kita yang berdiri di sini di hadapan Allah pada awal Ekaristi ini, dengan kata atau ungkapan apa kita jelaskan jati diri kita terhadap Allah. Kita dapat mengatakan bahwa kita adalah umatnya, para pengikutnya, atau para abdinya, atau anak-anaknya. Akan tetapi ada sebuah ungkapan yang lebih indah, dengannya kita dapat menyebut diri kita. Kita adalah mempelai Allah. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah bagaikan seorang pengantin pria bagi kita.
dan kita sekalian bersama-sama adalah mempelainya yang diundang masuk ke dalam perjamuan nikah. Maka kita tidak memandang Allah hanya dalam ketakutan, melainkan dengan kasih. Karena itu kita tidak berbicara kepada Tuhan hanya ketika kita membutuhkan Dia, melainkan kita ingin dekat dengan Tuhan dalam setiap waktu, sebagaimana layaknya seorang kekasih yang mengasihinya. Mari kita mengakui bahwa kita telah bersalah dan berdosa karena sering tidak memandang Allah seperti itu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan memberkati pesta perkawinan di Kana. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mengubah air menjadi anggur. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghiasi gerejamu dengan aneka karunia roh. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita memuji memuliakan Allah Tritunggal pada hari yang berbahagia ini dengan gloria. 356. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa.
Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau memperlengkapi umat-Mu dengan aneka karunia yang berasal dari Roh yang satu dan sama. Semoga kami semakin menyadari karunia Roh yang Kau berikan kepada kami, supaya kami dapat memanfaatkannya secara nyata untuk pembangunan seluruh umat. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, senantiasa setia menyertai kami sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatan menyala seperti sulu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepada Tuhan, dan negerimu akan disebut yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang jejaka menjadi suami seorang anak darah, demikianlah Dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti seorang mempelai girang hati melihat pengantin perempuan, demikianlah Allah-Mu akan girang hati atas engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, ya seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah dari karya-karyanya yang ajaib.
dari suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai seluruh bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Kisahkanlah karya-karya Tuhan yang ajaib di antara segala suku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudari, ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama. Ia memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia,
kita memperoleh kemuliaan Yesus Kristus, Tuhan kita. Haleluya, 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 Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Injil hari ini sering dipakai dalam perayaan perkawinan, tetapi sebenarnya bisa direnungkan dalam banyak kesempatan atau peristiwa, bukan hanya perkawinan, tetapi juga pribadi dan mengumat. Anda pasti tahu beda antara air dan anggur. Air perlu untuk minum, berarti memuaskan dahaga dan juga untuk mencuci atau membersihkan, misalnya mandi. Tetapi anggur dalam kadar tertentu bisa membawa kehangatan, sukacita, kebersamaan, spirit, gairah, kebahagiaan. Dalam kadar tertentu, bukan berarti berlebih-lebihan. Maka kekurangan anggur bisa menjadi simbol. Sebuah keluarga bisa kekurangan anggur, meski jarang ribut-ribut, jarang ada yang marah-marah, dan juga jarang ada pelanggaran. Semua dan segalanya bisa berjalan teratur sesuai dengan tugas masing-masing tanpa saling mengganggu. Keluarga bisa hidup berkecukupan, suasananya tenang-tenang dan kelihatan kompak. Tetapi mengapa masing-masing anggota kelihatan juga jarang senyum, tak pernah tertawa, tidak ada antusiasme, tiada tanda cinta, spontanitas atau kegembiraan? Semuanya kaku meski taat pada aturan dan kewajiban masing-masing. Kita bisa mengatakan keluarga ini sebenarnya kekurangan anggur.
Mereka hanya hidup dari aturan ritual dan kewajiban saja. Tiada cinta, tiada relasi, tiada semangat. Yang ada hanya kontrak, kewajiban, dan aturan saja. Keluarga ini seperti pohon kering tanpa buah, loyo dan lesu. Apa faedahnya? Mana buah kebahagiaan dalam keluarga ini? Rapi teratur tapi mati, tidak ada daya tarik, tiada arti, tiada kasih, tiada hidup yang satu bagi yang lain. Masing-masing berdiri sendiri, masing-masing menempuh jalan hidupnya sendiri. Saudara sekalian, begitu juga dengan keluarga umat Katolik kita, entah di wilayah rohani, kelompok kategorial atau separoki. Penghayatan iman kita sering berjalan pada kewajiban, ritual, dan semu suam-suam saja. Kita ke gereja karena wajib atau karena kebiasaan. Nanti orang lain bilang apa kalau saya tidak masuk gereja hari Minggu ini. Tapi kita tidak berjumpa dengan Allah, sumber hidup kita. Kita senang ke gereja karena kita dibuai oleh lagu-lagu nan indah. Tapi akhirnya seperti anak kecil di dalam gereja hari Minggu yang merengek kepada ibunya, "Mama, mari Jo pulang." Kita bosan sendiri, kita mengantuk, melamun, atau untuk menghindarinya kita kunyah gula-gula. Kita berdoa, pejam mata, bibir komat kamit, tapi sebenarnya tiada kasih, tiada hati atau telinga yang terbuka bagi Allah. Penghayatan agama kita sering kering dan membosankan. Masih untung kita tetap patuh dan taat. Orang boleh mengatakan, orang Katolik sepertinya kekurangan anggur. Mereka kehabisan anggur, kata Maria kepada Yesus. Apanya yang kurang? Anggur. Anggur seperti dikatakan di atas bisa jadi simbol. Anggur dalam bacaan kitab suci hari ini dijelaskan dalam bacaan kedua, yaitu karunia-karunia Roh Kudus yang adalah Roh Kristus sendiri. Dalam teks lain, Paulus berbicara mengenai buah-buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kekurangan anggur, saudara sekalian, berarti kekurangan buah-buah roh itu. Saudara sekalian, di Kana meskipun pesta pernikahan kehabisan anggur, tapi syukurlah akhirnya menjadi pesta besar penuh sukacita dengan anggur terbaik dan berlimpah. Apa rahasianya? Pertama-tama mempelai mengundang, mengizinkan Tuhan Yesus masuk dalam hidup mereka. Bukan sekadarnya sebagai tamu, tetapi Yesus menjadi pusat peristiwa. Kehadirannya dan pengakuan terhadapnya membawa semangat, membawa antusiasme, kasih dan kehidupan. Di mana Yesus diterima, hidup yang kaku, kering, dan lesu berubah menjadi hidup penuh gairah, suasana damai, dan hidup berkelimpahan. Aturan-aturan dan kewajiban, air pembaptisan, pembasuhan misalnya, menjadi spontanitas yang menarik, menjadi ungkapan kebahagiaan dan hidup yang penuh dinamika, penuh gairah, penuh vitalitas, penuh kehidupan dalam hidup, penuh semangat. Kita tidak salah pilih kalau kita jadikan Tuhan Yesus pusat hidup kita. Dia menyediakan apa saja yang kita butuhkan dan Dia menjamin hidup kita. Pemazmur bersyukur atas semuanya ini dengan menyanyikan lagu baru bagi Tuhan, Mazmur antar bacaan hari ini. Saudara-saudari, mari kita stop dengan hidup yang membosankan, yang kaku, hanya berdasar pada aturan. Mari izinkan Yesus menjiwai hati dan hidup kita, sehingga kita tidak lagi berdoa, minta untuk diri sendiri, tidak lagi minta dilayani dan mengurus diri sendiri, tetapi hidup kita yang didasari oleh relasi, cinta kasih dan keakraban dengan Yesus, menjadi hidup yang berkelimpahan rahmat dan kebaikan bagi orang lain, menjadi anggur yang tidak kunjung habis. Saudara sekalian, Injil bicara juga mengenai kehadiran dan peranan Bunda Maria. Inilah yang menjadi alasan kenapa umat Katolik banyak berdoa kepada Maria. Ibunda Yesus, perempuan tanpa nama dalam Injil ini, tampil sebagai pemerhati nasib, kegagalan, dan kesusahan kita. Barangkali dalam pandangan umat manusia barangkali dalam pandangannya umat manusia sepertinya tidak punya anggur yang menghangatkan dan menggairahkan. Mereka kehabisan anggur, katanya kepada putranya Yesus.
Tetapi Ibunda Yesus ini juga tampil sebagai tokoh teladan iman. Ia menunjukkan jalannya kepada para pelayan. Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah. Ini jalan yang sederhana, yaitu mendengarkan Injil. Sebuah jalan yang kita semua dapat tempuh. Yang penting adalah patuh kepada Injil. Dari sinilah berawal tanda-tanda dari Tuhan, mukjizat-mukjizatnya di antara manusia. Pelayan-pelayan pergi kepada Yesus dan mendengarkan ia memberikan satu-satunya perintah, isilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air. Sebuah perintah sederhana, simple. Begitu simpelnya sampai-sampai kita tergoda untuk tidak menghiraukannya. Apa hubungan semua ini dengan kehabisan anggur? Toh pelayan-pelayan itu patuh. Dan setelah mengisi 6 tempayan, mereka disuruh mencedok dan membawa kepada pemimpin pesta. Sekali lagi mereka patuh dan pesta diselamatkan. Begitulah di Kana di Galilea Yesus memulaikan mukjizat-mukjizatnya. Maka percayalah pada sabdanya dan kalian akan hidup berkelimpahan. Dalam kitab suci bahasa Inggris yang saya punyai, kalimat "dan mereka pun mengisinya sampai penuh" berbunyi "and they filled them to the brim". Artinya sampai bibir tempayan, to the brim. Maksudnya semaksimal mungkin, sesuai kapasitas. Maka sekali lagi, undanglah dan izinkanlah Yesus hadir memimpin dan merahmati hidupmu. Maka mukjizat akan terjadi dan berkat Allah akan secara berkelimpahan turun pada kita sekalian. Asal kehidupan beriman kita tidak setengah-setengah, melainkan semaksimal mungkin. Amin. Marilah kita menanggapi firman Tuhan yang kita dengar lewat bacaan-bacaan kitab suci dengan mengakui iman kepercayaan kita. Kita mendoakan credo. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadilkan hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Saudara-saudari, Allah mencintai gerejanya dan mengangkatnya sebagai mempelai yang dikasihinya. Ia juga selalu setia sampai pada kesudahannya. Marilah kita berdoa kepadanya. Bagi para imam, biarawan dan biarawati, semoga para imam, biarawan dan biarawati semakin tekun dan bersemangat mendasarkan panggilan dan pelayanan mereka pada kehidupan rohani yang dikembangkan dalam kebiasaan berdoa setiap hari. Marilah kita mohon. Tuhan, pandanglah dan kabulkanlah permohonan kami. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat semakin patut diteladani dalam hal kesetiaan mereka, mengembangkan relasi penuh kasih di dalam keluarga mereka masing-masing. Marilah kita mohon. Tuhan, pandanglah dan kabulkanlah permohonan kami. Bagi keluarga-keluarga muda, semoga keluarga-keluarga muda tekun mengusahakan kesetiaan kepada pasangan masing-masing. Semoga mereka mampu menghadapi masa depan dalam kerjasama dan relasi kasih yang semakin tulus murni dan sepenuh hati seperti Allah mencintai mereka. Marilah kita mohon. Tuhan, pandanglah dan kabulkanlah permohonan kami. Bagi kita di sekitar altar ini,
Semoga kita semakin mampu hidup bersama dengan rukun dan bersatu padu, bangga dan bahagia di dalam lingkungan gerejanya, berkat rezeki suci yang kita terima dari perjamuan ini. Marilah kita mohon. Tuhan, pandanglah dan kabulkanlah permohonan kami. Mari kita berdoa bersama penyelenggara misa ini, WKRI Santa Bernadette Subiru. Kita mohon doa dan berkat untuk para anggota WKRI Santa Bernadette Subiru ini. Bersama keluarga Mamahai Terambitan, kita bersyukur sehubungan dengan hari ulang tahun yang ke-41 dari Ibu Keluarga tanggal 11 Januari. Kiranya Tuhan memberkati hidup dan karyanya serta cita-citanya untuk kebahagiaan keluarga dan masyarakat serta umat. Bersama keluarga Wens Duarmas, kita bersyukur sehubungan dengan ulang tahun yang ketiga anak terkasih John Giles Duarmas dan Bapak Yohanes Duarmas yang ke-75 tahun. Semoga Tuhan selalu memberikan rahmat kesehatan serta perlindungan. Bersama keluarga Theodorus Tandilolo, kita mohon agar almarhum Bapak Yohanes Mando Tandilolo diterima dalam kebahagiaan surga bersama para kudusnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Bersama keluarga Humokor Tulusan, kita bersyukur sehubungan dengan hari ulang tahun dari kakak Januaris Nikolaus Tulusan. Hari ini 16 Januari, semoga selalu diberkati dalam pekerjaan dan dianugerahi kesehatan. Marilah kita berdoa. Tuhan, pandanglah dan kabulkanlah permohonan kami. Ya Bapa di surga, dari kemurahan hati-Mu, kabulkanlah doa permohonan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Puji syukur nomor 380. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Kristus dan darah sucinya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami, Bapa, dengan penuh belah. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga, terimalah. 379. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu.
persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau tidak pernah menelantarkan umat kesayangan-Mu. Pandanglah tanda syukur kami atas aneka karunia roh-Mu, dan satukanlah dengan kurban Kristus, agar iman kami kepadanya semakin teguh, dan kami makin mampu menyembah-Mu dengan hidup yang kudus. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah ayat dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Dalam dirimu kami hidup, bergerak dan ada. Dan selagi masih hidup di dunia ini, kami tidak hanya merasakan buah kasih sayang-Mu setiap hari, tetapi juga sudah memiliki jaminan hidup abadi. Sebab dengan memperoleh buah-buah roh, yang dengan pengantaraannya Engkau membangkitkan Yesus dari antara orang mati, kami berharap misteri Paskah menjadi bagian kami untuk selama-lamanya. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Benediktus Estefanus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia. Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. 415. Kasihanilah
Inilah Yesus Tuhan yang mengundang kita ke meja perjamuan nikahnya. Ia datang untuk mencari kita di tempat yang paling rendah dan mengatakan bahwa kita diangkat olehnya menjadi anak-anak Allah dan agar kita maju ke tempat yang lebih tinggi lagi. Tuhan, saya tidak pantas, Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Empat 426. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Yesusku, hatiku riang bila Kau datang, ya Yesusku. 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu dengan makan roh
Kau nyatakan penuh cinta, terimalah hidupku. Itulah tanda cintamu bagi kami umatmu. Kini kami satu dengan Engkau, kan mengabdi saudara. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Maka kini sabda bahagia akan kami wartakan bagi orang yang sengsara, bagi hati yang hampa, dan kepada yang putus asa, orang miskin dan apa, agar nanti seluruh bangsa satu di dalam Roh-Mu. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. 432. Empat tiga dua. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. 435. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hatiku gembira Tuhan, Engkau datang padaku. Hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan daku.
kasih dan penyayang, dengan berbagai cara dan tanda Engkau telah meneguhkan iman kami. Semoga kami semakin ikhlas melayani sesama agar kebenaran-Mu bersinar seperti cahaya dan keselamatan-Mu menyala laksana suluh, sehingga semua orang yang melihatnya menjadi percaya dan kelak boleh berbahagia abadi di dalam surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan beberapa warta gereja. Selamat siang umat yang terkasih. Beberapa penyampaian dari paroki pada hari Minggu biasa kedua, 16 Januari 2022. Pertama, diucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki, Pastor Pitinangon PR yang sudah menyelenggarakan perayaan Ekaristi pada pagi sampai siang hari ini di pusat paroki bersama umat. Juga kepada para petugas liturgi, adik-adik PPA, lektor dan mazmur, Bapak Kostor yang sudah bertugas, juga dari penyelenggara dari WKRI Ranting Santa Bernadette de Subiros. Terima kasih juga kepada organis, tim Komsos dan para petugas parkir, serta yang sudah mendekor putaran altar untuk perayaan Ekaristi, yaitu dari wilayah rohani Santo Fidelis dari Sigmaringen. Beberapa penyampaian tambahan. Pertama, mulai hari Minggu ini mungkin kita sudah lihat ada perubahan, sebenarnya bukan perubahan tapi kita kembali mengarak persembahan di depan atau di altar. Tidak seperti sebelumnya di masa pandemi kita mengisi kolekte dari saat masuk. Jadi atas beberapa pertimbangan Dewan Pastoral Paroki, kita mulai mengarak kolekte. Kemudian dalam minggu pertama dan minggu kedua itu sesuai keputusan dari keuskupan akan dijalankan kolekte kedua, di mana untuk minggu pertama itu diperuntukkan untuk dana solidaritas antar paroki, yaitu untuk membantu operasional paroki-paroki yang berada di luar di daerah terpencil atau daerah-daerah yang masih berkekurangan. Kemudian untuk minggu yang kedua, derma keduanya untuk membantu operasional seminari-seminari yang ada di keuskupan kita untuk membantu pendidikan calon imam. Jadi itu juga akan dijalankan pada sesudah komuni. Tetapi di tempat duduk nanti petugas yang akan menjalankan. Itu sebagai informasi supaya umat tahu sudah mulai ada penyesuaian. Nanti mungkin ada penyesuaian kembali, mungkin umat sudah mulai rindu untuk air kudus waktu masuk gereja. Nanti kita akan bicarakan lagi bagaimana penyesuaiannya di masih masa pandemi, tetapi ada penyesuaian untuk kembali ke menjalankan tradisi dalam gereja Katolik. Demikian penyampaian untuk hal tersebut. Dan untuk penyampaian tambahan juga, pembangunan masih berjalan, renovasi fasilitas gereja. Jadi masih tentu diharapkan uluran tangan sumbangan dari Bapak Ibu umat, baik melalui wilayah rohani atau secara pribadi keluarga, bisa langsung ke rekening paroki di Bank BNI 1230 atas nama Keuskupan Manado Paroki Bunda Teresa Kalkuta, atau juga bisa melalui Bendahara Paroki Ibu Deisi Rares atau Bendahara 2 Ibu Ivon Monika. Demikian penyampaian. Atas perhatian diucapkan banyak terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kembali. Saya mau menggarisbawahi apa yang sudah diumumkan tadi, yaitu kolekte kedua. Baiklah, kalau sementara pengumuman kolekte kedua itu dijalankan
oleh petugas-petugas penerima tamu yang pakai selempang itu. Jadi sementara pengumuman harap dijalankan. Ini adalah untuk solidaritas antar paroki di keuskupan. Jadi ada kasihan paroki-paroki yang begitu susah sampai sebulan cuma terkumpul berapa puluh ribu rupiah, dan padahal kalau jalan dinas satu kali ke tempat yang jauh itu makan ongkos jutaan rupiah. Jadi itu kita dari paroki-paroki yang cukup mampu membantu mereka-mereka yang masih kurang, masih jauh di bawah kita yang sudah mampu. Jadi harap kita itu minggu pertama. Minggu kedua yaitu pembinaan calon imam. Di kolekte kedua itu dananya dikumpul di keuskupan, lantas digunakan untuk pembinaan calon-calon imam. Karena seminari-seminari kita sampai saat ini masih di bawah subsidi dari Roma, tapi kita keuskupan, satu keuskupan dianggap sudah cukup mampu untuk mengongkosi termasuk pembinaan calon-calon imamnya. Maka kita sebagai umat jangan cuma bergantung dari subsidi dari Roma, yang adalah juga dikumpulkan dari umat-umat lain yang lebih mampu dari kita, tapi kita sebagai penghargaan bahwa kita ini keuskupan yang sudah cukup mampu, maka baiklah kalau kita memberi juga untuk pembinaan calon-calon imam kita di keuskupan ini. Demikian tambahan dari pihak saya, dan mari kita menutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan untuk hidup kita dan karya kita seterusnya. Tuhan bersamamu. Saudara sekalian diberkati, dihibur, diteguhkan, dan diutus oleh Allah yang Maha Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah pulang sambil membawa damai Tuhan. Syukur kepada Allah. 653. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, pimpin aku yang lemah. Roti surga, roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Terima kasih dan selamat berhari Minggu.